Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Lestari Rusmianita dengan NIM 19650042 kelas B. Di sini saya akan membacakan hasil review materi mengenai teknik pengujian perangkat lunak pertemuan 8 mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Langsung saja, pengujian PL adalah elemen kritis dan jaminan kualitas PL dan merupakan review puncak terhadap spesifikasi, desain, dan pembuatan program. Kemudian di sini terdapat terminologi. Di sini reliability atau ukuran kesuksesan yang digunakan untuk mengukur kesesuaian antara perilaku yang terjadi dengan perilaku yang diinginkan. Kemudian failure. Di sini terdapat penyimpanan perilaku yang diamati dengan perilaku yang kehendaki. Kemudian error, keadaan di mana sistem berada pada suatu keadaan jika sistem terus melakukan proses akan dapat mengakibatkan terjadinya failure. Kemudian fault dalam kurung bug defects, penyebab atau mekanis atau algoritmis dari suatu error, kesalahan desain atau coding. Kemudian di sini terdapat software reliability, keadaan PL, probabilitas sistem PL yang tidak menyebabkan failure pada sistem pada suatu waktu tertentu dengan kondisi tertentu atau IEEE. Kemudian definisi testing. Testing software adalah proses mengoperasikan software dalam kondisi yang dikendalikan untuk verifikasi apakah telah berlaku sebagaimana telah ditetapkan atau menurut spesifikasi. Kemudian mendeteksi error. Kemudian validasi apakah spesifikasi yang telah ditetapkan sudah memenuhi keinginan atau kebutuhan dari pengguna sebenarnya. Kemudian tujuan pengujian PL, untuk menemukan kesalahan atau fault sebanyak mungkin dari PL yang diuji. Kemudian membuat PL yang diuji setelah perbaikan dilakukan menjadi PL yang berkualitas. Kemudian melakukan pengujian secara efektif dan efisien. Kemudian mengumpulkan kesalahan yang terjadi dan menggunakannya untuk tindakan preventif. Kemudian test case yang bagus adalah yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menemukan error yang tersembunyi. Kemudian pengujian yang sukses adalah yang berhasil menemukan error yang tersembunyi. Kemudian di sini terdapat prinsip pengujian. Prinsip pengujian yaitu harus bisa dilacak hingga sampai ke kebutuhan konsumer. Kemudian harus direncanakan sejak model dibuat. Kemudian prinsip Pareto 80% error unconfirmed. Kemudian dari lingkup kecil menuju yang besar. Kemudian tidak bisa semua kemungkinan diuji. Kemudian tidak dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Kemudian di sini terdapat testability, terdiri atas kemudahan untuk diuji, karakteristiknya, operability, mudah digunakan, observability, mudah diamati, controllability, mudah dikendalikan, decomposability, mudah diuraikan, simplicity, lingkup kecil semakin mudah diuji, stability, jarang berubah, kemudian understandability, mudah dipahami. Kemudian di sini terdapat metode pengujian PL, terdiri atas black box testing, yaitu memastikan fungsional PL berjalan, kesesuaian input dengan output, tidak memperhatikan proses logik internal. Kemudian di sini terdapat white box testing. Di sini terdiri pengamatan detail prosedur, mengamati sampai level percabangan kondisi dan perulangan. Kemudian di sini ada tingkatan testing, terdiri dari unit testing, di mana testing penulisan kode-kode program dalam suatu unit terkecil secara individual. Kemudian sistem testing, di mana proses testing pada sistem terintegrasi untuk melakukan verifikasi bahwa sistem telah sesuai spesifikasi. Kemudian ada acceptance testing, di mana testing formal yang dilakukan untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi kriteria penerimaan dan memberdayakan pelanggan untuk menentukan apakah sistem dapat diterima atau tidak. Kemudian di sini terdapat test case, di mana test case merupakan suatu tes yang dilakukan berdasarkan pada suatu inisialisasi masukan, kondisi ataupun hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian di sini terdapat white box testing, di mana terdiri dari metode basis path testing dan memakai notasi flow graph.
Teman-teman dapat lihat seperti gambar berikut. Kemudian di sini terdapat struktural white box, di mana menguji dengan memperhatikan mekanisme internal sistem. Kemudian di mana menguji untuk memastikan operasi internal berjalan sesuai spesifikasi, kemudian sesuai komponen yang diuji. Di sini terdapat kompleksitas kilomatik, di mana menunjukkan jumlah skenario pengujian yang harus dilakukan untuk menjamin cakupan seluruh program. Teman-teman bisa dapat lihat di gambar berikut ini. Kemudian di sini terdapat contoh white box testing. Teman-teman dapat lihat seperti gambar berikut ini. Kemudian di sini terdapat metode pengujian black box perangkat lunak, terdiri dari fungsional atau black box, terdiri dari fokus pada output yang dihasilkan dengan memberikan input dan kondisi eksekusi. Kemudian di sini membandingkan kesesuaian output dengan spesifikasi kebutuhan fungsional. Kemudian di sini terdapat black box testing graph based. Teman-teman bisa lihat gambarnya seperti gambar berikut ini. Kemudian di sini juga terdapat black box testing equivalence porti tuning. Teman-teman bisa lihat di sini terdapat contohnya. Kemudian terdapat black box testing analisa nilai batas, terdiri dari menguji untuk input di sekitar batas atas maupun bawah sebuah range nilai yang valid. Kemudian menguji nilai maksimal dan minimal. Kemudian menetapkan 1 dan 2 untuk output. Kemudian menguji batas struktur data yang dipakai, misalnya ukuran array. Kemudian di sini ada black box testing perbandingan, di mana terdiri dari spesifikasi kebutuhan yang sama dimungkinkan menghasilkan aplikasi atau perangkat lunak yang berbeda. Kemudian skenario pengujian pada aplikasi yang demikian bisa digunakan untuk skenario pengujian aplikasi serupa yang lain. Kemudian skenario pengujian khusus di sini terdiri dari pengujian GUI, pengujian arsitektur client server, pengujian dokumentasi dan fasilitas bantuan pengujian sistem waktu nyata. Kemudian terdapat strategi pengujian PL, di mana terdiri dari membahas langkah-langkah yang harus dikerjakan sebagai bagian dari pengujian, kemudian kapan dilaksanakan berupa usaha dan usaha, waktu dan sumber daya yang digunakan. Kemudian meliputi perencanaan, desain, test case, pelaksanaan, koleksi dan data evaluasi. Kemudian di sini ada kaidah umum pengujian, di mana terdiri dari dimulai dari pengujian tingkat komponen menuju integrasi. Kemudian titik yang berbeda dimungkinkan memakai teknik pengujian yang berbeda. Kemudian pengujian dilakukan oleh developer dan untuk proyek yang besar atau tim independen. Kemudian testing dan debugging adalah berbeda, namun debugging pasti berkaitan dengan strategi testing apapun. Kemudian di sini ada strategi pengujian, di mana strategi pengujian dimulai dari unit testing terhadap source code hingga sistem testing terhadap spesifikasi kebutuhan. Teman-teman bisa lihat seperti gambar berikut. Kemudian di sini ada integration testing, terdiri dari regression testing, dilakukan pengujian setiap kali ada modul baru yang diintegrasikan atau ada modul yang berubah. Kemudian di sini ada smoke testing, testing daily untuk proyek jenis kritis waktu. Kemudian ada validation testing, disebut sukses jika fungsi PL dapat diterima oleh customer berdasarkan dokumen SKPL. Kemudian alpha test dilakukan di tempat developer oleh customer pada lingkungan yang terkendali. Kemudian beta test dilakukan di tempat customer tanpa melibatkan developer pada lingkungan yang tak terkendali. Kemudian di sini ada sistem testing, di mana terdiri dari menguji sistem berbasis komputer secara menyeluruh, termasuk jika hubungannya dengan sistem yang lain. Kemudian diantaranya terdiri dari recovery testing jika sistem failure, kemudian security testing jika terjadi serangan, kemudian stress testing terhadap jumlah, frekuensi, dan volume pekerjaan. Kemudian ada performance testing untuk mengukur pemakaian sumber daya. Kemudian di sini ada debugging, di mana terdiri dari memperbaiki error yang ditemukan pada saat testing yang sukses. Kemudian kaidah dasar sebelum debug, terdiri dari apakah penyebab bug dihasilkan kembali oleh bagian program yang lain, kemudian apakah bug selanjutnya yang mungkin muncul jika bug diperbaiki, kemudian apakah jika dilakukan untuk mencegah bug terjadi untuk pertama kalinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.